Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang perilaku makan, kesehatan, dan Islam. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan ya bahwa tentu kita adalah hidup bukan untuk makan, tetapi makan untuk hidup. Dan ini merupakan dasar utama ya, sehingga kita menjadi orang yang terus bersyukur ya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun itu makanan tentu harus kita syukuri, dan kita dilarang untuk menghina makanan. Di podcast kali ini kita mencoba untuk membahas bagaimana sesungguhnya makan itu ya. Mengapa kita butuh makan ya. Dan pembahasan tentu selalu kita mencoba mengait-kaitkan dengan antara itu kesehatan dan juga Islam ya. Di kompas.com ya tanggal 27 September tahun 2020 ya, Arum Sutrisni Putri ya menulis tentang mengapa kita butuh makan. Jadi ini adalah tinjauan secara kesehatan. Mengapa kita butuh makan? Tentu manusia butuh makan untuk bertahan hidup ya. Makanan sangat penting untuk memenuhi nutrisi, memberikan energi dan kesehatan tubuh. Bagaimana penjelasannya ya, kenapa kita perlu makan ya? Mengutip dari FAO ya, satu organisasi tentang mengurus makanan ya, Food Agricultural Organization atau apa ya, lupa saya ini ya. Makanan adalah sesuatu yang memberikan nutrisi bagi tubuh manusia, dan nutrisi adalah zat yang menyediakan energi untuk aktivitas, untuk pertumbuhan, untuk menjaga suhu tubuh dan sebagainya. Nutrisi juga adalah zat yang menyediakan bahan untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh, dan juga untuk menjaga kesehatan serta sistem kekebalan di dalam tubuh ya. Tentu ya, itulah pengertian tentang makanan yang tentu akan dibutuhkan ya. Dan mengapa kita makan? Mengapa kita harus makan ya? Mengapa orang harus makan ya? Tentu alasannya karena makanan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dari makanan kita memperoleh energi untuk menjalankan fungsi tubuh dan bahan menyusun tubuh. Bahan penyusun tubuh diperlukan untuk menumbuhkan dan memperbaiki jaringan tubuh. Tubuh manusia terdiri dari miliaran sel, dan sel-sel dalam tubuh kita membutuhkan zat-zat yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi. Nutrisi mengacu pada komposisi makanan dan bagaimana berbagai komponen makanan tersebut akan mempengaruhi tubuh kita. Nah, mengapa kita perlu makan? Tentu kita ini berbeda dengan tumbuhan ya. Manusia dan hewan ini perlu makan karena kita tidak dapat membuat makanan sendiri ya. Berbeda dengan tumbuhan. Tidak seperti tumbuhan yang mendapatkan energi dari sinar matahari dengan cara mengumpulkan sinar matahari untuk diolah melalui proses fotosintesis. Ya. Meski makanan penting untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi tidak semua makanan mengandung nutrisi sama bagi tubuh kita. Nah, nanti ketika kita sudah bicara tentang masing-masing individu, ternyata kebutuhan makanan itu akan berbeda-beda. Hanya saja memang sudah menjadi
rahasia ya di balik selera lidah itu ya. Makan makanan tertentu secara berlebihan dapat menghasilkan efek kebalikan ya. Jadi kita memang harus makan, tetapi tidak bisa kita hanya makan saja, apalagi tidak sesuai dengan tubuh kita ya. Karena bukan untuk keberlangsungan hidup, melainkan justru mengorbankan kesehatan kita. Tetapi kebanyakan orang tidak bisa menahan diri untuk makan ya, padahal makan berlebihan mengakibatkan kegemukan, mengakibatkan obesitas, dan obesitas akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit ya. Secara teori, semakin tinggi seseorang, semakin berat badannya. Seseorang bisa menjadi gemuk jika mengkonsumsi jenis makanan yang salah, tidak sehat, atau makanan terlalu banyak ya. Itu sebabnya penting untuk menjaga keseimbangan gizi dan dengan tubuh makanan sehat tadi ya. Jadi inilah penjelasan sederhana tentang mengapa kita makan, mengapa kita perlu makanan. Karena manusia dan hewan ini tidak bisa memproduksi makanan sendiri, jadi kita perlu makan ya. Kalau tumbuhan, bahkan tumbuhan pun juga perlu nutrisi yang lain kan, mereka perlu pupuk, perlu dan sebagainya ya. Namun demikian, selalu ada ukuran-ukuran, ada takaran-takaran yang kalau kita tinjau dari sisi psikologi, setiap orang sesungguhnya kebutuhan makanannya berbeda-beda ya, tidak bisa digeneralisasi. Namun sebagai manusia yang terus mengupayakan generalisasi bukan juga salah gitu ya. Kita memang harus menciptakan itu untuk sebagai guidance secara umum ya, karena yang khusus-khusus saya kira perlu konsultasi khusus gitu ya. Tetapi untuk kebanyakan manusia itu makanya perlu petunjuk ya, seberapa besar sih kita makan gitu ya. Nanti di pembahasan selanjutnya nanti juga akan kita bahas tentang apakah kita itu sudah betul ya makan itu sebenarnya berapa kali sih, sekalikah, 2 kalikah, 3 kalikah, 4 kalikah, 5 kalikah ya. Jadi kadang-kadang kita harus mempertanyakan itu juga ya, walaupun itu mungkin sudah menjadi pengetahuan umum ya, sehingga sampai-sampai kemudian kita tidak tahu lagi ya, arah bagaimana dulu akhirnya orang itu jadi makan 3 kali misalnya gitu ya. Jadi inilah hakikat makan secara kesehatan. Nanti di podcast selanjutnya kita mencoba apa sih hakikat makan secara Islam, secara perspektif Quran dan hadis. Demikian podcast untuk hari ini ya, hakikat makanan secara kesehatan. Hakikat makan dan makanan secara kesehatan. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.